Di tengah tekanan militer, Iran menyatakan perang bisa dihentikan dengan 3 syarat. Pengakuan terhadap hak Iran, pembayaran kompensasi atas kerusakan akibat serangan, serta jaminan internasional. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, terima kasih sudah menerima kontroversi. Sama-sama Mbak Zilvia. Bang Dani, langsung saja ya, kita sudah mendengar ada 3 skenario soal bagaimana keberangkatan jemaah umroh haji dan umroh ini yang terpengaruh akibat ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Pertanyaan pertama saya, Bang Daniel, deadline-nya kapan ya untuk bisa menentukan skenario mana yang akan kita pilih? Deadline-nya tentu adalah April ini ya. Jadi hari ini kemungkinan kami juga akan melaporkan ke Presiden secara lengkap terkait dengan persiapan penyelenggaraan haji. Sebelumnya 2 hari yang lalu saya dan Pak Menteri sudah bertemu dengan Presiden menyampaikan beberapa hal secara lisan. Nanti kami akan lengkapi dengan data-data segala macam. Nah, salah satu pesan utama dari Presiden itu adalah beliau concern pada keselamatan jamaah, keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Jadi prioritas pertama dan yang utama bagi Presiden itu adalah keselamatan jamaah haji yang nantinya akan berangkat ke Tanah Suci. Itu indikator utamanya. Okay. Oleh sebab itulah kemudian nanti kita akan menentukan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia seperti apa, tentu dengan berkonsultasi dengan DPR. Karena kan persiapan sekarang Mbak Zilvia sudah 98%. Persiapan sudah beres semuanya. Dan tidak ada sinyalmen apapun dari kerajaan Saudi Arabia untuk menunda atau untuk kebijakan-kebijakan mengurangi misalnya. Belum ada sama sekali belum ya, ada. Justru dari Saudi Arabia itu menunjukkan sinyalemen bahwasannya persiapan dan penyelenggaraan haji itu bisa berlangsung dengan aman dan nyaman. Normal jadi, saja ya, normal. seperti Jadi tahun-tahun normal sebelumnya. saja. Jadi kita juga mempersiapkannya segala sesuatu dengan normal juga. Artinya jamaah haji tidak perlu khawatir, tidak perlu resah, tetapi kemudian segala sesuatu yang akan memberikan pengaruh karena dinamika Timur Tengah yang eskalasinya terus meningkat, itu akan kita persiapkan. Artinya ya tadi pesan Presiden, keselamatan nomor 1 jamaah itu nomor 1. Ya, Bang Daniel, per hari ini berarti kita melakukan wawancara ini masih minggu kedua Ya. di bulan Maret 2026. Sementara eskalasi ini kan harus dipantau day by day, Betul, ya, Bang, betul. hari per hari. Betul. Jadi kapan dari kita pihak Indonesia menetapkan bahwa
ini adalah deadline tenggat waktu terakhir kita akan memutuskan. Adakah hari pastinya kapan itu kita akan memutuskan? Keberangkatan itu Mbak Zilvia tanggal 22 April. Ya. Jadi itu keberangkatan pertama. Ya. Nah, jadi sebelum tanggal 22 misalnya minggu terakhir sebelum tanggal 22 kita harus sudah punya keputusan tentang keberangkatan. Dan saya punya keyakinan mudah-mudahan eskalasi akan terus menurun. Kemudian Presiden juga terus berkomunikasi dengan MBS, kan kemarin beliau berkomunikasi dengan Pangeran Saudi Arabia dan juga berkomunikasi dengan negara-negara Arab lainnya, juga dengan pemerintah Amerika Serikat. Jadi 1 minggu sebelum keberangkatan kita pasti sudah buat keputusan, karena kan keputusan itu harus kita komunikasikan dengan semua pihak. Nah, sekarang keputusan yang harus dipahami oleh jamaah adalah kita akan berangkat gitu. Jadi sampai hari ini kita akan berangkat. Jadi jangan sampai kemudian jamaah kita resah, kemudian merasa ada ketidakpastian dan segala macam. Sampai hari ini semua perencanaan sudah matang dan siap. Tapi kemudian juga yang menjadi concern kita berharap begini Mbak Zilvia. Haji ini kan ada pesan perdamaian. Betul. Jadi kita ingin menggunakan ibadah haji atau penyelenggaraan ibadah haji itu sebagai pesan diplomasi kepada negara-negara yang berkonflik. Bahwasannya mohon ayo hormati bareng-bareng ibadahnya umat Islam supaya bisa berjalan dengan baik. Semoga bisa didengar. Iya, ada ceasefire lah gitu. Mudah-mudahan. Bukan hanya ceasefire, bukan hanya gencatan senjata, tapi kemudian berdamai, dan mudah-mudahan pesan haji itu bisa pesan salam, pesan perdamaian untuk dunia. Itu yang kita harapkan Bang Daniel. Tetapi kenyataannya kalau kita baca dari polanya, patternnya itu justru serangan itu pecahnya di bulan suci Ramadan. Itu juga yang diungkapkan oleh Iran ya, mereka menyerang Amerika, Israel menyerang pada saat bulan Ramadan. Dan kalau kita baca nih, pakar Timur Tengah itu sudah memprediksi bahwa perang akan berkepanjangan setelah misalnya terakhir ada statement dari pemimpin agung Iran yang baru, Mujtaba Khamenei, yang sudah menyatakan tegas, statement pertama dia adalah akan menutup Selat Hormuz. Dan ini rentetannya itu dampaknya sepertinya akan panjang. Bang Daniel, saya yakin pemerintah Indonesia juga sangat mengamati, mencermati apa yang terjadi dan mempersiapkan skenario. Nah, pertanyaan saya, dengan adanya statement terbaru ini, apakah ini menambah potensi kita bisa lebih besar untuk berangkat haji atau lebih besar untuk berkalkulasi ulang? Yang jelas kita kalkulasi semuanya, Mbak. Jadi misalnya hulunya adalah keselamatan jamaah haji, itu yang paling utama. Presiden, kemudian nanti DPR, kemudian semua instrumen negara itu terus bekerja untuk melihat dinamika yang terjadi. Kami ini kan penyelenggara ya, dan pengelola penyelenggaraan haji terkait dengan kebijakan, misalnya diplomasi, kebijakan tadi perspektif keamanan, tentu ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan yang secara bareng-bareng terus berkomunikasi barengan kami. Nah, oleh sebab itu saya tidak berani untuk menjawab apakah eskalasinya itu sedang meningkat atau sedang menurun, karena bukan otoritas saya juga. Tapi yang jelas kami di Kementerian Haji dan Umroh sudah siap dengan semua persiapan untuk keberangkatan maupun persiapan potensi-potensi lainnya, gitu. Jadi kami bersiap saja. Bang Daniel, kita sekarang membedah ya satu persatu dari skenario yang sudah disiapkan secara lebih konkret. Skenario pertama adalah bagaimana kita tetap berangkat karena pemerintah Arab Saudi juga tetap membuka, tetapi harus memilih rute yang lebih aman, rute yang katanya jauh dari konflik, sehingga kekurangannya adalah bisa menambah jam penerbangan, kemudian juga bisa berpotensi terjadinya pembengkakan anggaran. Iya, betul. Mitigasinya bagaimana itu, Bang? Pertama, memang pilihan kita beberapa rute ya. Ada rute Afrika, kemudian ada rute selatan. Rute selatan itu bisa bertambah waktu sekitar 4 jam. Kemudian rute Afrika bisa bertambah waktu sekitar 6 jam. Dan konsekuensinya adalah cost after bertambah karena ada technical landing. Technical landing artinya transit begitu ke satu daerah.
Yang itu artinya nambah biaya karena waktu. Nah, apakah kita siap dengan biaya tersebut? Tentu kami akan bicara dengan DPR dan BPKH yang mengelola keuangan haji untuk kemudian memastikan biaya itu siap. Sementara ini dugaan kami keuangan dari BPKH mampu saja untuk mengcover itu karena ada momentum kita 2022 itu kan tidak berangkat, Oh ya, pada tidak saat berangkat COVID ya, haji pandemi. sehingga ada simpanan keuangan haji yang tidak digunakan pada momentum itu untuk mengcover misalnya kondisi post major seperti ini. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Cuman jaraknya akan lebih jauh, akan Tidak lebih dibebankan lama. apapun ke jemaah untuk Tidak, penambahan tidak, kosnya? tidak. Semaksimal mungkin kami ingin memastikan tidak membebani jamaah. Oke. Gitu. Itu Jadi pasti. apa yang sudah disetorkan itu sudah fix ya? Betul, betul. Bang Daniel, Itu, ya, tidak ada tambahan lagi. yang kami berupaya kalau kemudian kondisinya harus merubah rute dan menambah biaya itu harus dibebankan kepada keuangan haji dan yang dikelola oleh BPKH. Apalagi tadi saya sebutkan 2022 kita sempat tidak memberangkatkan. Ada cadangan di Iya, situ lah. betul. Tapi maskapainya sendiri jumlahnya cukup nggak Bang untuk Ya, kemarin rute yang lebih kami jauh sudah itu? kumpulkan maskapai Garuda dengan Saudi ya. Dua-duanya itu tidak ada pembicaraan pembatalan, tidak ada pembicaraan penambahan biaya. Artinya kalau kemudian rutenya tetap bagi mereka tidak ada masalah. Ya. Gitu. Tapi kalau rutenya berubah memang semuanya akan berkalkulasi ulang. Kenapa? Karena merubah kontrak kan, Mbak. Karena kami berkontrak dengan mereka dengan rute yang sudah mereka tetapkan. Jadi keduanya menyatakan siap, tidak ada masalah. Bahkan Garuda akan menambah jumlah aircraft mereka. Kalau Saudi juga sampai dengan detik ini kan dua-duanya ini masih beroperasi untuk jamaah umroh bahkan secara direct. Ya. Kemudian opsi yang kedua, Bang Daniel, dari pemerintah Arab Saudinya membuka, tapi pemerintah kita, pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk tidak berangkat. Nah, keputusan atau pertimbangan utama apa yang membuat kita akan berani memutuskan tidak berangkat? Ya, keselamatan jamaah. Itu udah pasti ya? Itu udah yang pasti. Yang jelas orientasi kita adalah keselamatan jamaah. Kalau keselamatan jamaah, baik itu ketika berangkat, kan, maupun ketika di Saudi Arabia itu terancam, maka pemerintah Indonesia pasti akan memutuskan pembatalan. Karena yang paling riskan kan karena itu daerah pas proses penerbangan itu pasti terdampak terhadap perperangan, itu akan mengancam keselamatan jamaah. Nah, kemudian yang kedua tentu adalah kita perhatikan suplai pangan dan logistik di Saudi Arabia. Sampai dengan detik ini Saudi Arabia menyatakan tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian nanti perang semakin eskalasinya meningkat luar biasa, pasti distribusi logistik, distribusi pangan, Anda bayangkan yang berkumpul di Tanah Suci itu 2 juta orang. 2 juta orang plus penduduk Saudi Arabia dengan kebutuhan tingkat logistik yang sangat tinggi selama musim haji itu, kalau kemudian terputus distribusi logistiknya itu akan sangat berbahaya. Ada 221.000 orang jamaah haji kita yang sedang berada di sana. Dan kalau kemudian eskalasinya meningkat, mengevakuasi 221.000 itu bukan pekerjaan mudah. Apalagi ditambah dengan jumlah warga negara Indonesia yang sedang bekerja di sana. Jumlahnya lebih banyak lagi, sehingga itu akan menjadi ancaman serius bagi pemerintah Indonesia. Nah, tapi sampai dengan detik ini pemerintah Saudi Arabia atau kerajaan Saudi Arabia menyatakan semuanya berjalan lancar, semuanya aman. Oleh sebab itu ya mudah-mudahan situasi itu
tetap terjaga sampai dengan tanggal 22 nanti. Amin. Sebelum kita bicara soal konsekuensi kalau kita tidak jadi berangkat ya Bang Daniel, saya ingin tahu dulu indikator yang kita gunakan untuk menentukan bahwa kita aman atau tidak, jamaah kita itu bisa keselamatannya terjamin atau tidak apa? Ketika pemerintah Arab Saudinya berani membuka. Kalau dia berani membuka kan secara awam saya merasa bahwa oh mereka di sana sudah confident gitu. Kenapa kita jadi tidak confident sementara yang di sana confident? Jadi indikator kita itu apa, Bang? Ya itu tadi keamanan ya. Saya kalau Mbak Zil tanya indikator spesifiknya, tentu bukan otoritas saya dan bukan kapasitas saya juga. Tentu yang paling tahu adalah misalnya ya Kementerian Luar Negeri kita, kemudian Kementerian Pertahanan kita, dan tentu Presiden ya dalam hal ini. Jadi kami sebagai penyelenggara, pengelola perhajian ya menerima semua masukan tersebut dan mengikuti perintah apa yang akan menjadi keputusan Presiden. Sama halnya dengan kemarin Mbak, ketika kami menghimbau menunda keberangkatan umroh, kan himbauan ya, itu bukan keputusan Kementerian Haji saja begitu, itu adalah keputusan bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan yang melihat beberapa potensi yang bisa memberikan ancaman ya terhadap jamaah kita atau kesulitan terhadap jamaah kita. Oke, ada tim evaluatornya sendiri lah begitu ya. Sekarang konsekuensinya Bang, kalau kita tidak jadi memberangkatkan jamaah haji kita, bagaimana dengan semua yang sudah di-booking, pasti itu kan sudah 98% rampung. Cost yang harus kita tanggung, kontrak yang harus kita tanggung, dan apakah kita bisa menego pemerintah Arab Saudi? Iya, akhirnya perintah Presiden itu kalau kita yang menunda ya, kalau kita yang menunda tapi pemerintah Saudi Arabia tetap tidak menunda, maka kita harus melakukan renegosiasi terkait dengan biaya-biaya yang sudah kita gunakan supaya bisa digeser pada tahun depannya 2027. Walaupun itu tidak mudah, gitu, tidak mudah karena renegosiasi karena pihak kita yang membatalkan. Nah, konsekuensinya ya tentu negara dalam hal ini kita semuanya ya harus mengambil resiko fiskal, resiko finansial terkait dengan hal tersebut. Tapi itu tidak sebanding dengan keselamatan warga negara kita. Jadi apapun itu yang harus kita putuskan, selama itu demi keselamatan warga negara Indonesia atau jamaah haji Indonesia yang ada di sana atau akan yang berangkat, itu resiko fiskalnya ya nggak sebanding lah. Akan kita tanggung, apapun itu. Oke, tapi apakah Bang renegosiasi itu sudah kita mulai? Ancang-ancang itu sudah kita mulai? Sudah mulai, kita mulai bicara, Makanya kan ketika kita buat 3 skema itu, artinya kita sedang mulai proses negosiasi gambaran. Tapi yang harus saya sampaikan, yang ini juga mudah-mudahan bisa menenangkan seluruh jamaah haji Indonesia, itu adalah sampai dengan detik ini Saudi Arabia tidak menunjukkan ada tanda-tanda menunda atau mengurangi jumlah jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah nanti. Jadi skema hari ini skema keberangkatan. Ya, skema keberangkatan perubahannya seperti apa nanti ya kita lihat gitu. Dan itu eskalasinya saya tidak bisa menjelaskan. Dan untuk jamaah yang jika penundaan itu terjadi, Bang Daniel, apakah jemaah yang sudah mendapatkan kuota keberangkatan hari ini dipastikan tahun depan? Sudah ya, pasti sama ya? Kayak dengan COVID 2022, Mbak. COVID 2022 kan pemerintah Saudi menutup, kita kemudian juga membatalkan, ya mereka bergeser menjadi 2023 kan. 2023 atau 2024 memang waktu itu. Dan dipastikan tidak ada penambahan kos lagi? Tidak ada. Semuanya itu ditanggung pemerintah saja ya? Urusan pemerintah jamaah tidak usah memikirkannya ya? Oke, dan terakhir nih Bang Daniel yang skema ketiga. Kalau pemerintahnya Arab Saudi sendiri yang tidak membuka, ya otomatis kita tidak berangkat. Konsekuensinya sudah sama kah? Konsekuensinya ya pasti kasus 2022, pengulangan kasus 2022. Sudah punya contoh kita contoh kita ada best practice-nya 2022 atau worst practice lah, karena nggak berangkat nggak best itu ya, nggak best itu ya. Jadi akhirnya
di semuanya ya digeser jadi tahun berikutnya. Ya, Tapi lebih ringan menjadi buat kita pekerja karena tidak perlu nego-nego kan keputusannya dari mereka. Dan biasanya pemerintah kerajaan Saudi Arabia mengambil tanggung jawab sepenuhnya ketika mereka yang membatalkan. Gitu. Namun untuk menenangkan jamaah, mungkin kalau misalnya opsi kedua, saya berpikir ya, opsi kedua itu yang akan bisa jadi ada resisten dari jamaahnya sendiri. Bagaimana bisa memberikan mereka pengertian dan menenangkan mereka, Pak? Pertama, dalam fikih itu keselamatan itu yang paling utama, Mbak. Rasul beberapa kali membatalkan keberangkatan jamaah umroh, jamaah haji, gitu. Itu karena ada ancaman. Jadi dalam kaidah fikih itu sangat kuat artinya, dan jamaah haji Indonesia pasti sangat paham terkait dengan itu. Termasuk kami juga akan meminta Majelis Ulama untuk ikut memberikan penjelasan kepada umat terkait dengan bila saja ada potensi eskalasi yang meningkat yang mengancam keselamatan. Tapi sampai dengan detik ini saya pribadi dan pemerintah Indonesia itu tidak berharap. Dan saya hanya berharap mudah-mudahan haji ini menjadi salah satu instrumen mencapai perdamaian. Jadi instrumen untuk memberikan pesan kepada Amerika Serikat, diplomasi kepada Israel, haji ya, Pak? Ini yang disebut dengan diplomasi haji. Kan kalau dalam misal itu Mbak Sylvia, Allah itu maha pembulak-balik hati. Siapa tahu kemudian Donald Trump terbuka hatinya gitu, kemudian Israel, kemudian Iran dan semua negara yang berkonflik, kemudian mereka melihat ada ritual umat Islam yang melibatkan 2 juta orang lebih yang akan berkumpul di tanah suci, itu ingin menyampaikan pesan-pesan kesetaraan, pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan anti kekerasan. Itu yang kita ingin harapkan. Kita berdoa yang terbaik buat jamaah haji dan juga jamaah umroh kita. Semoga Kementerian Haji dan Umroh juga bisa memberikan keputusan yang terbaik nanti sambil kita melihat situasi yang berkembang. Terima kasih, Mbak Daniel Anzar. Sehat selalu. Amin. Sehat juga, Mbak Sylvia. Sepertinya pemerintah Arab Saudi tidak ingin adanya pembatalan atau penundaan dari pelaksanaan haji. Pak Syam, bagaimana Sapuhi merespons 3 skenario penyelenggaraan haji yang disiapkan oleh pemerintah terkait dengan ketegangan di Timur Tengah? Ya, pada dasarnya kami tidak ingin mengharapkan adanya kejadian ini, tapi ini force major yang memang tidak bisa kita hindari. Dan antisipasi pemerintah bersama Komisi 8 DPR tentunya sudah sepantasnya melakukan hal-hal yang memang lebih awal. Dan ini kita appreciate bahwa sangat luar biasa. Namun memang sepertinya dari 3 mitigasi yang sudah disepakati ini perlu ada satu usulan baru atau usulan lama yang memang sebenarnya belum termasuki gitu ya. Yaitu adalah bahwa rute reguler yang selama ini sudah dilalui oleh beberapa airline yang direct seperti Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Lion Air itu melalui selatan Oman dan utaranya Yaman. Sehingga ini kalau seandainya bisa tetap dilakukan, alangkah baiknya. Oke, jadi maksud Bapak masih ada sebetulnya opsi lain di luar 3 opsi yang disediakan oleh pemerintah. Betul. Dan selama ini memang 3 maskapai yang direct flight tadi itu sudah melewati rute yang Bapak nilai cukup amankah, yang Oman dan Yaman tadi? Iya, karena pada dasarnya Oman dan Yaman tidak ikut serta perang di Teluk Hormuz dan tidak terkirim rudal oleh pemerintah Iran karena memang ya relatif mereka tidak punya pangkalan-pangkalan militer Amerika yang memang jadi target daripada pemerintah Iran. Oke, berarti sekarang yang
ini baru minggu, sampai hari ini tuh baru minggu, kita memasuki minggu ketiga Pak ya dari bulan Maret. Sementara penyelenggaraan haji tahap pertama itu akan dimulai pada tanggal 22 April sekitar itu Pak ya. Betul. Jadi masih ada waktu sebetulnya. Kalau sampai sejauh ini dari Sapuhi menilai apakah sebetulnya kita masih aman saja, tidak ada sinyal-sinyal dari pemerintah untuk Sapuhi menyiapkan langkah yang lebih hati-hati? Apakah tidak ada sampai saat ini Pak? Ya, kemungkinan untuk mereka yang masih membooking pesawat dengan direct flight, insya Allah masih aman. Karena dari pemerintahan Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi tidak ada keinginan sama sekali untuk membatalkan ataupun mereschedule dari pelaksanaan umroh di akhir Ramadan dan Syawal nanti, bahkan di musim haji nanti juga. Tapi memang perlu diantisipasi. Betul. Bisa jadi bahwa tiba-tiba keberpihakan pemerintahan Arab Saudi berubah sehingga akhirnya pihak Iran melakukan intervensi lebih jauh dengan rudalnya, yaitu akan berakibat kepada kondisi di Arab Saudi sendiri. Namun sepengalaman saya hampir 4 dekade ini untuk mengurus haji ini, sepertinya pemerintah Arab Saudi tidak ingin adanya pembatalan atau penundaan dari pelaksanaan haji khususnya. Kalau umroh oke lah, karena musimnya berkepanjangan setiap tahun. Tapi kalau haji kan hanya momen satu kali dalam 1 tahun itu sendiri gitu ya. Sehingga ingin mempertahankan kondisi pelaksanaan haji tetap ada. Karena lingkungan dari pelaksanaan haji kan hanya Jeddah, Mekah, dan Madinah. Sehingga tidak perlu, bahkan Madinah itu hanya sekedar sunnah untuk kita berkunjung ke makam Rasulullah di Madinah. Tapi untuk ritual rukun haji itu semua ada di kota Mekah dan Jeddah, yang memang transportasi dan destinasi kedatangan para jemaah dari luar negeri ke Jeddah, baik laut maupun udara. Sehingga skop luas dari area ini tidak terlalu mempengaruhi dari besarnya pemerintahan atau kerajaan Arab Saudi yang ada di Jazirah Arab itu sendiri. Lalu ada opsi ketiga Pak, di mana pemerintah Arab Saudi yang tidak membuka penyelenggaraan ibadah haji, berarti otomatis kita tidak bisa memberangkatkan. Nah, opsi ketiga ini apakah menurut Bapak ada kemungkinan itu? Kalau sepengalaman Bapak ya, dengan melihat kondisi perangnya seperti tidak. Tidak. Melihat kondisi perangnya sepertinya tidak, karena tidak ada kaitan. Pemerintah Iran sendiri, mereka kan walaupun berbeda pemahaman, mereka tetap umat Islam juga. Bahkan mungkin ingin juga mengirim para jemaah hajinya untuk ikut haji di tahun 2026. Dan keinginan itu bisa terwujud kalau seandainya kita tahu juga bahwa rakyat di Iran ini kan luar biasa militansinya untuk pada pemerintahan dan keagamaannya. Saya yakin insya Allah tidak akan sampai pemerintah Iran itu menyerang kerajaan Arab Saudi, kecuali memang seperti yang quote itu bahwa ada pertahanan atau ada militerisasi dari pemerintah Amerika pun Israel di dalam negara Arab Saudinya. Jadi masih harus dipantau lebih jauh ya Pak. Ya. Tapi apakah sudah ada jamaah-jamaah yang banyak bertanya Pak, bagaimana kepastian mereka berangkat atau tidak, dan bagaimana Sapuhi menjelaskannya? Ya, sampai saat ini di travel kami sendiri belum, namun memang bukan tidak ada, tapi dengan penjelasan dari kami, dari para pemilik travel kepada para calon jemaah, agar menenangkan diri, jangan dulu mengambil tindakan apa-apa, karena kalau membatalkan di awal, mereka kena konsekuensi juga dari kami, bahwa akan ada cancellation yang memang sudah kita bayarkan ke Arab Saudi, yang belum tentu kita juga bisa tarik, gitu. Karena memang betul-betul tahun ini adalah tahun yang memang percepatan pembayaran itu beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hingga akhirnya kita membayar 100% itu sebelum pelaksanaan haji jauh-jauh hari. Bahkan sejak Januari. Per tanggal 20 Januari itu kita sudah harus full membayar 100% semua stakeholder yang ada yang terkait dengan kebijaksanaan perhajian ini. Ya, akomodasi, transportasi, meals, dan segala macam, termasuk Arafah Mina. Dan sudah kita bayarkan semua. Lunas semua Pak itu? Belum pernah ada bilang kata, ini boleh di-refund, itu nggak ada di dalam aplikasi maupun pembicaraan oleh mereka. Karena kami juga ingin mempertahankan keberlangsungan daripada ibadah-ibadah pada jemaah haji kami juga. Pak, kalau dari pertanyaan saya ke Wamen Haji dan Umroh itu mengatakan kurang lebih mungkin 1 minggu sebelum keberangkatan tahap pertama ya, betul-betul deadline untuk memutuskan apakah kita jadi berangkat atau tidak, opsi mana yang kita ambil atau tidak. Tapi kalau dari Sapuhi melihatnya, paling telat kalaupun kita harus mengambil keputusan yang mendadak sekali dengan perkembangan terkini, itu kapan Pak? Untuk bisa menjelaskan juga, punya waktu untuk menjelaskan kepada jamaah.
sekali lagi kalau kondisinya memang betul-betul mendaruratkan daerah Mekah dan Madinah. Kalau tidak terkait perang itu dengan kondisi aman di kota Jeddah, Mekah dan Madinah, dan menunggu kebijaksanaan pemerintah Arab Saudi itu sendiri, mau dibatalkan total atau memang eksklusif untuk Mekah Madinah masih diperbolehkan. Kita tunggu sampai betul-betul mereka memutuskan. Dan apabila tidak ada keputusan, segala konsekuensi harus kita ambil. Karena jangan sampai kita mundur, di sana masih ada pelaksanaan. Ini yang menjadi rusak semua tatanan ekosistem di dalam haji dan umroh. Dan sejauh ini dari 3 opsi itu, opsi pertama yang paling ideal, Pak? Ya. Saya masih yakin bahwa pemerintah Iran tidak akan menghancurkan Mekah dan Madinah. Karena sama-sama Islam kita. Baik kalau gitu. Pak Syam, kita sama-sama menunggu bagaimana nanti keputusan dari pemerintah. Mudah-mudahan semuanya itu yang terbaik buat para jemaah. Yang berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Can we wrap this war up this week? Yeah, sure. Will we? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. We're going to have a much safer world. Kan begitu. Pak Reza, memasuki minggu ketiga, eskalasi yang terjadi di Timur Tengah akibat serangan Amerika Israel ke Iran. Sekarang kurang lebih 1 bulan lagi, Pak, kita akan memasuki momen ibadah haji dan pemerintah kita masih menyiapkan 3 opsi. Jadi belum firm opsi mana yang akan dipilih terkait dengan keberangkatan jemaah haji. Tapi pertanyaan pertama saya, Pak, sebetulnya kita cukup aman tidak ya jemaah kita untuk berangkat ke Arab Saudi menjalankan ibadah haji sampai situasi per minggu ketiga ini? Sampai saat ini kita dengar ceritakan banyak jemaah kita umroh itu yang tertahankan. Tertahankan itu bukan hanya di wilayah Saudi Arabia, tapi juga di negara-negara sekitarnya kan. Kemudian kita lihat juga desingan peluru kendali yang datang ke Iran maupun keluar dari Iran. Itu kan menunjukkan bahwa bandara itu kan tidak aman. Jadi dalam kondisi seperti ini, jalur-jalur yang biasa itu belum aman. Bagus pemerintah sedang memikirkan jalur alternatif. Jalur alternatif ini ya bisa dibikin jalur baru, misalnya dari Jakarta ataupun kota-kota lain di Indonesia, Padang, Banda Aceh, Medan, kemudian Makassar, dan juga barangkali nanti masuk ke kota-kota tertentu di Kalimantan. Itu langsung mereka kalau bisa direct flight kan, idealnya direct flight, karena penerbangan itu antara 9 sampai 10 jam. Buat para jemaah itu juga lebih enak dengan direct flight. Tapi kalau diperkirakan direct flight ini tidak aman, ya wajar pemerintah memikirkan alternatif. Ya, jalur yang lebih jauh, sampai Afrika Timur katanya Pak, harus lewat ke sana dulu. Betul. Apakah itu cukup aman Pak dengan alternatif itu? Kalau pemerintah sudah memutuskan begitu, tentunya kan banyak dialog dilakukan dengan pemerintah di sana kan. Misalnya mereka saling memahami posisi, kemudian mereka saling mengakui
otomatis. Kalau sudah ada hubungan diplomatik nggak ada masalah kan. Tapi kalau menurut Pak Reza, situasi sampai minggu ketiga ini, minggu ketiga serangan ya, eskalasi yang terjadi, saling serang masih terus balas-balasan rudal ini Pak, antara Iran, Amerika, Israel, masih sulit untuk diputuskan dengan firm apakah kita cukup aman atau tidak sebetulnya. Saya pikir ini otoritas di tangan pemerintah ya. Tentunya otoritas ini kan seperti biasa dibuat lewat suatu rapat kabinet. Ini rapatnya bukan rapat tingkat Menko, rapat kabinet yang harus presiden sendiri ambil alih. Dan beliau mempelajari semua SWOT yang ada. Akhirnya beliau memikirkan alternatif. Kalau tidak ada pilihan lain sudah putuskan, tidak bisa. Karena dalam hal ini negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Oke, kita keluar sedikit dari ketegangan yang terjadi antara Amerika Israel dengan Iran, Pak. Saya ingin menyoroti bagaimana hubungan Iran sebetulnya dengan negara-negara Arab, negara-negara Teluk khususnya. Karena kan mau tidak mau negara-negara Teluk yang sebetulnya tidak berkonfrontasi langsung dengan Iran, tetapi jadi terbawa-bawa karena di negara mereka ada fasilitas-fasilitas terutama pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, Pak Reza mencermati berbagai respons dari negara-negara Teluk, mereka kan lebih condong kepada Amerika Pak ya, dan tidak terlalu memberikan paling hanya pernyataan seperti mengutuk kekerasan yang terjadi dan sebagainya. Tapi sebetulnya bagaimana dinamika antara Iran dengan negara-negara Teluk ini Pak? Di mana posisi negara-negara Teluk ini? Apakah mereka akan, kecondongan mereka ini pada Amerika berarti mereka akan membantu Amerika suatu saat untuk juga menyerang Iran atau tidak akan sampai sejauh itu? Negara-negara Teluk melihat gitu bahwa Iran itu tidak seburuk yang selama ini diiklankan gitu. Mereka sudah terjebak dalam satu dikotomi Sunni Syiah. Padahal prinsipnya mereka melihat Syiah dan Sunni itu dasarnya sama, dan mereka juga sudah melihat bahwa banyak simpul-simpul yang bisa mempertautkan Sunni dan Syiah itu untuk satu kemandirian kawasan Timur Tengah. Dan mereka melihat banyak pangkalan Amerika Serikat di wilayah mereka itu ternyata ditujukan untuk melindungi Israel, bukan melindungi mereka dari ancaman Syiah. Terbukti misalnya pada saat Iran mengatakan saya akan menyerang basis-basis Amerika Serikat dan juga hingga ke Israel, itu yang ketakutan adalah Amerika Serikat sendiri, dan Amerika Serikat sendiri banyak melakukan eksodus ya, pasukan-pasukan daratnya itu yang diserang oleh Iran, dan negara-negara Teluk itu melihat ternyata kami selama ini dikerjain gitu. Dan mereka sudah mulai membuka jalur udaranya sehingga tidak lagi mempermudah peluru kendali datang ke arah Iran, dan juga untuk itu mereka diam-diam sudah membangun kesepakatan dengan Iran bahwa kami tidak akan ganggu Anda dan juga Anda tidak ganggu kami. Terakhir Pak Reza, soal bagaimana kita sudah punya atau Iran sudah punya supreme leader yang baru, yaitu anaknya dari Ali Khamenei ya, Mujtaba Khamenei. Belum muncul memang secara terbuka ya, secara umum di publik, tapi statement perdananya sudah langsung mengatakan akan menutup Selat Hormuz buat Amerika dan sekutunya. Dan kemudian IRGC juga sudah kencang sekali mengatakan bahwa mereka akan spesifik menargetkan Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Bukan hanya menargetkan, tapi ini misinya adalah sampai menewaskan ya, sebagai balas dendam atas kematian dari Supreme Leader dan juga kematian dari ratusan siswi putri di sekolah Minab Iran. Jadi Pak, apakah Anda melihat itu akan menjadi tujuan besar dari Iran dan pasti akan kesampaian Pak, bahwa kali ini betul-betul Netanyahu yang diburu oleh Iran dan akan selesai misi mereka? Saya perhatikan ini adalah dampak, ini lebih berdimensi psikologis terhadap Netanyahu. Perang psikologi. Ya, dan untuk itu akan membuat infrastruktur keamanan dan infrastruktur intelijen di Israel itu bekerja ekstra hati-hati. Dalam kondisi seperti itu akan terlihat oleh intelijen Iran mana pola-pola yang reguler dan pola-pola yang irregular. Nanti mereka akan melakukan sesuatu walaupun
kans untuk membunuh Netanyahu itu dapat dikatakan kecil ya, karena dia bisa terbang ke berbagai wilayah di Amerika, terbang ke berbagai wilayah di Uni Eropa yang walaupun ada ancaman dari International Criminal Court, tapi mereka biasanya tahu sama tahu dengan Netanyahu. Belum ketangkap juga sampai sekarang. Meskipun sudah beberapa hari ini digosipkan meninggal Pak, karena tidak akan muncul itu Netanyahu, sekalinya muncul juga akhirnya video kemunculannya banyak yang menduga bahwa itu adalah AI. Tapi apapun itu, Pak Reza, kita akan terus menantikan karena topik kita adalah bagaimana menunggu nasib kepastian buat jemaah haji kita. Mudah-mudahan kita percayakan kepada pemerintah akan memutuskan yang terbaik. Apakah jemaah kita berangkat tapi dengan pastinya kehati-hatian yang luar biasa, atau bagaimana nanti keputusannya, mudah-mudahan yang terbaik yang diambil. Terima kasih Pak Reza sudah memberikan analisanya. Terima kasih. Konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah menunjukkan bahwa dampak sebuah perang tidak pernah berhenti hanya di garis pertempuran. Gejolaknya merambat ke berbagai sektor, dari stabilitas kawasan, ekonomi global hingga aktivitas masyarakat di berbagai negara. Bagi Indonesia, situasi ini menjadi pengingat bahwa dinamika geopolitik dunia dapat berimbas langsung pada kepentingan nasional, terutama ketika ratusan ribu jemaah Indonesia bersiap menunaikan ibadah haji di kawasan yang kini berada di tengah ketegangan regional. Pemerintah pun mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi dari pemantauan situasi keamanan, penyesuaian jalur penerbangan, hingga skenario mitigasi jika konflik terus meluas. Semua demi memastikan keselamatan warga negara tetap menjadi prioritas. Demikian kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.